Natawana dan Jagawana bukan enggan masuk Islam, tetapi mereka takut disunat sebelum masuk Islam. Konon kabarnya yang terlihat kijang itu sebenarnya Bagus Sidum. Hanya pandangan Wiralodra yang melihat Bagus Sidum seperti kijang. Panembahan Pase II yang berkerabat dengan Sultan Cirebon memiliki putra yang bernama Kiai Waridah. Kemudian Ki Waridah diberi gelar Pangeran Tambakbaya oleh Sultan Cirebon, serta diberikan kekuasaan untuk mendirikan padepokan di Cisambeng. Ketika itu Cisambeng merupakan wilayah Cirebon di ujung barat, sehingga berdirinya padepokan di Cisambeng merupakan benteng Cirebon di bagian barat. Cisambeng sekarang berada di wilayah Jatitujuh, Majalengka. Ki Waridah memiliki putra yang bernama Bagus Sidum atau Ki Sidum, atau ada pula yang menyebutnya Buyut Sidum, tapi bukan bagian dari rangkaian penguasa kerajaan Talaga. Sebagai seorang putra padepokan, Bagus Sidum banyak mempelajari ilmu agama dan ilmu bela diri. Pada suatu hari, Bagus Sidum berkehendak untuk berkelana ke wilayah Banten. Ki Waridah memberikan restu. Setelah mendapatkan restu, kemudian Bagus Sidum pergi menuju ke arah barat. Setelah melakukan perjalanan yang lama, akhirnya Bagus Sidum sampai di suatu daerah yang disebut Tegal Papak, yaitu tempat untuk menyambung ayam. Konon jagoan dari segala penjuru Banten sering berkumpul di sana. Mereka menyambung ayam. Di Tegal Papak, di sana Bagus Sidum membuka lahan untuk berladang. Ia pun mulai bertanam palawija. Tetapi apabila telah berbuah, Bagus Sidum tidak pernah menjual hasilnya. Siapapun yang membutuhkan akan diberikan dengan gratis. Suatu waktu Bagus Sidum pun turut menyambung ayam melawan ayam para jagoan Banten. Anehnya, ayam Bagus Sidum tak pernah kalah, tetapi uang hasil taruhannya selalu ia kembalikan kepada lawannya. Hal ini membuat para jagoan terheran-heran. Salah satu jawara dari mereka pun bertanya, "Wahai Kisanak, kenapa uang taruhan kemenanganmu selalu engkau kembalikan?" Kemudian Bagus Sidum menjawab, "Namaku Sidum. Uang itu bukan hasil jeripayahku, tetapi hasil usaha kalian. Saya hanya sekedar mencoba ayamku." Kemudian orang itu juga bertanya lagi, "Saya juga mendengar kamu tidak menerima uang pembayaran hasil kebunmu. Apakah kamu tidak membutuhkan uang?" Tanya jawara kembali. "Sebagai manusia, saya pun mempunyai kebutuhan untuk keperluan hidup. Tetapi hasil kebunku sangat banyak melebihi kebutuhanku sendiri. Oleh karena itu, saya berterima kasih apabila ada orang lain membutuhkannya," kata Bagus Sidum. Mendengar jawaban Bagus Sidum yang tulus itu, para jawara pecandu adu ayam pun mulai menghentikan kegemaran buruknya. Tegal Papak pun tidak lagi menjadi tempat menyambung ayam lagi. Selain berkebun palawija, Bagus Sidum pun sering mengobati orang sakit, sehingga kebaikan Bagus Sidum ini tersebar sampai ke pelosok desa dan menjadi buah bibir masyarakat di sana. Kemampuan tabib Bagus Sidum terdengar oleh sang sultan, maka dipanggillah Bagus Sidum ke istana. "Siapa nama dan dari mana asalmu?" tanya sultan. "Hamba bernama Sidum dan berasal dari Cisambeng, Cirebon. Saya dengar kamu sering mengobati orang sakit, benarkah?" tanya sang sultan yang ternyata bernama Sebakingking ini. Bagus Sidum pun menjawab, "Pengetahuan hamba tentang obat-obatan sangat kurang. Andai kata yang saya obati itu sembuh, kesembuhannya hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Sultan Sabakingking pun berkata, "Istriku sakit payah, tolong obati dia. Mudah-mudahan jalan kesembuhannya berasal dari kamu." Bagus Sidum mengamati istri sang sultan yang sedang terbaring lemah. Kemudian dia meracik dedaunan serta akar pepohonan untuk dijadikan ramuan obat. Setelah itu, Bagus Sidum memohon kepada Yang Maha Kuasa agar terkabul yang menjadi maksudnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan Bagus Sidum terkabul, dan setelah berpamit untuk kembali pulang ke rumahnya di Tegal Papak. Setelah beberapa hari, kesehatan permaisuri Sultan Sabakingking berangsur-angsur membaik dan sembuh. Sultan bersyukur dan memuji keahlian Bagus Sidum dalam mengobati orang sakit. Tetapi timbullah pertanyaan dalam hati Sultan, siapa sebenarnya Sidum itu? Bagus Sidum kembali dipanggil ke istana dan menghadap Sultan. Sultan Sabakingking kemudian bertanya pada Bagus Sidum, "Coba jelaskan asal-usulmu, Sidum. Siapa nama ayah serta kakekmu?" Bagus Sidum akhirnya menjelaskan keadaan sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan Sidum, Sultan Sabakingking kaget. Tidak disangka bahwa pemuda di hadapannya itu masih saudaranya juga. Sebagai tanda terima kasih, Bagus Sidum dianugerahi sebilah keris yang bernama Kiai Arab dan seperangkat jubah serta dinikahkan dengan putrinya. Konon kabarnya, hasil dari pernikahan dengan putri Sultan Sabakingking itu dikaruniai seorang putra yang kelak bergelar Demang Secayuda. Kelak Bagus Sidum mempunyai istri lagi dan dikaruniai seorang putra pula yang bernama Bagus Sander yang bergelar Demang Wirayuda. Bagus Sidum sudah berasa cukup mengembara di daerah Banten. Pada suatu hari Bagus Sidum memohon izin kepada mertuanya untuk pulang ke Cisambeng. Dalam perjalanan pulang ke Cisambeng, sampailah Bagus Sidum di daerah Cipunegara. Bagus Sidum didatangi seorang pemuda yang sedang mencari muara Cimanuk. Bagus Sidum yang sedang menyamar seperti kakek-kakek dan berkebun palawija tersebut membantu pemuda yang bernama Wiralodra itu. Bagus Sidum menunjukkan arah kepada Wiralodra. "Kamu harus kembali ke arah timur. Apabila kamu temukan seekor kijang, turuti kijang tersebut. Bila kijang hilang dari pandanganmu, maka disitulah muara Cimanuk yang engkau cari." Wiralodra sangat gembira mendapat petunjuk tersebut, dan berkatalah Wiralodra, "Terima kasih, Kek. Saya permisi akan meneruskan perjalanan ini." "Selamat jalan, Nak. Semoga Allah selalu melindungimu." Setelah beberapa tumbak Wiralodra berjalan, terlihatlah seekor kijang sedang merumput. Ketika kijang melihat Wiralodra, larilah kijang tersebut. Wiralodra tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Secepat kilat ia mengejarnya. Secepat-cepatnya manusia berlari, tetap tertinggal jauh. Anehnya, apabila Wiralodra tertinggal, sang kijang justru berhenti sambil merumput, seolah-olah menanti Wiralodra. Demikianlah akhirnya di suatu tempat yang sekarang Pasekan, kijang yang dikejar menghilang dari pandangan Wiralodra. Konon kabarnya yang terlihat kijang itu sebenarnya Bagus Sidum. Hanya pandangan Wiralodra yang melihat Bagus Sidum seperti kijang. Dari Cipunegara, Bagus Sidum menuju arah tenggara dan timur. Banyak tempat yang ia singgahi sehingga tidak heran di kemudian hari sampai sekarang banyak tempat tapakan
atau peninggalan Ki Sidum atau Bagus Sidum ini. Misalkan di Temyang Sari, Mundak Jaya, Tunggul Payung, dan lain-lain. Perjalanan kembali Bagus Sidum sampailah di hutan Sinang. Konon hutan Sinang di sana banyak penghuni gaibnya dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Jika manusia salah ucap, bisa menimbulkan malapetaka, bisa hujan mendadak, angin taufan, atau sang raja hutan datang mengganggu. Suatu ketika Bagus Sidum tiba-tiba saja kedatangan Natawana dan Jagawana, pemilik kerajaan Sinang. Dengan pakaian kerajaannya, raja yang kena supata wali karena lari mengasingkan diri takut masuk Islam. Natawana dan Jagawana bukan enggan masuk Islam, tetapi mereka takut disunat sebelum masuk Islam. Kehadiran Bagus Sidum di hutan Sinang menimbulkan hawa panas bagi penghuni hutan Sinang. Sebab Bagus Sidum memiliki keris Kiai Arab dan orang yang selalu bertafakur. Tapanya tanpa batas, ia makan sekedar untuk hidup. Natawana dan Jagawana sadar bahwa hawa panas ini bukan dikarenakan alam, tetapi ada penyebab lain. Pandangannya tajam sebagai bangsa siluman. Dari jauh tampak duduk seorang manusia. Tentu saja Natawana dan Jagawana segera datang menghampirinya. Sesampainya di depan Bagus Sidum, Natawana bertanya pada Bagus Sidum, "Hai manusia, siapa nama dan dari mana asalmu? Lalu, mengapa engkau berada di sini?" Bagus Sidum sadar di depannya sebangsa siluman. Ia pun menjawab, "Namaku Sidum, berasal dari Ki Sambeng. Kedatanganku ke sini sekedar menumpang istirahat saja." Namun Natawana dan Jagawana mengusirnya agar segera meninggalkan hutan Sinang. Namun Bagus Sidum terlalu kuat untuk dikalahkan. Natawana dan Jagawana kalah pengaruh. Tiba-tiba mereka minta ampun. "Ampunilah kami, Bagus Sidum. Kami berdua berjanji akan tunduk kepadamu. Kami ingin mengabdi kepadamu." Bagus Sidum pun menjawab, "Baiklah, janjimu saya terima, tetapi kamu harus mengikuti adat kebiasaan seperti semula." Dengan disanggupinya permintaan Bagus Sidum, maka sejak itu Bagus Sidum mempunyai pembantu kaula, yaitu Natawana dan Jagawana. Namanya kemudian diganti menjadi Ki Baniyam dan Ki Juasi. Dari hutan Sinang, Bagus Sidum bersama Ki Natawana dan Ki Jagawana menuju daerah sebelah timur. Ketika waktu tengah hari, seusai sholat, Bagus Sidum berkata, "Ki Natawana, tongkat saya tertinggal." "Di mana tinggalnya, Kiai?" "Coba saja engkau cari, sanggup atau tidak," perintah Bagus Sidum. "Sanggup, Kiai," kata Ki Natawana. Setelah itu, Ki Natawana memejamkan matanya, memanggil bekas rakyatnya yang ada di Sinang agar mengantarkan tongkat Kiai Sidum. Sekejap mata tongkat Kiai Sidum datang, seolah-olah berjalan sendiri, padahal dibawa oleh makhluk halus taklukan Ki Natawana. Kemudian Ki Natawana berkata, "Ini tongkatnya, Kiai." "Kau temukan di mana tongkat itu, Ki Natawana?" "Di Tegal Grumbiang, Kiai," jawab Ki Natawana. "Kelak di suatu saat nanti di Tegal Grumbiang akan ada pabrik," kata Bagus Sidum. Ki Jaganatana pun bertanya, "Apa pabrik itu, Kiai?" "Nanti saja kamu kelak akan tahu." Setelah Bagus Sidum,
Kinatawana dan Ki Jagawana melepaskan lelah beberapa saat. Mereka pun meneruskan perjalanan. Sampailah mereka di hutan Jatidanasari. Di situ Bagus Sidum bermaksud bertapa, mendekatkan diri dengan Yang Maha Suci. Tetapi Bagus Sidum masih melihat pakaian Kinatawana yang tetap mengenakan pakaian kerajaan, sehingga Bagus Sidum pun berkata, "Kinatawana, beberapa hari lagi kita sampai ke Cisambeng. Pakaianmu harus disimpan di sini dulu." "Bagaimana cara menyimpannya, Kiai?" "Kuburkan saja di bawah pohon tenggulun bersama-sama dengan payung dan pusakamu itu." Kemudian pakaian kerajaan Kinatawana beserta payung dan perkakas perangnya dikubur di bawah pohon tenggulun. Setelah selesai, Bagus Sidum berkata, "Sekarang saya akan istirahat dan ingin mendekatkan diri kepada Gusti Yang Maha Suci sebagai tanda syukur bahwa perjalananku selamat sampai ke daerah Cisambeng kembali." Berbulan-bulan Bagus Sidum berhujlah, mendekatkan diri ke hadirat Yang Maha Kuasa. Lain halnya dengan Kinatawana dan Ki Jagawana. Mereka tidak membawa bekal, apalagi mereka bertugas menjaga junjungannya, bukan untuk bertapa. Oleh karena itu, tentu saja buah-buahan di sekitar hutan habis dimakan kedua pembantu Bagus Sidum itu. Ketika pohon-pohon itu tidak berbuah, Kinatawana dan Ki Jagawana harus menahan lapar. Berkatalah Kinatawana, "Jagawana, bagaimana nasib kita berdua? Sedangkan Kiai terlihatnya belum ada tanda-tanda untuk menghentikan hujlahnya." "Ya, kita tidak berani membangunkan beliau," jawab Ki Jagawana. "Bagaimana kalau kita pura-pura berkelahi saja, supaya menimbulkan kegaduhan sehingga Kiai merasa terganggu dan bangun dari semedinya. Nanti jika Kiai sudah bangun, barulah kita jelaskan maksud yang sebenarnya," usul Kinatawana. "Pendapatmu itu baik, Kinatawana. Aku setuju." Akhirnya kedua kaula itu pura-pura berkelahi sehingga situasi menjadi gaduh. Pepohonan di sekitarnya rusak oleh ulah kedua punakawan itu. Perlahan-lahan Bagus Sidum pun bangun menghentikan semedinya. Berkatalah Bagus Sidum, "Hai Natawana dan Jagawana, sedang apa kalian ini? Mengapa dengan teman sendiri sampai mengadu tenaga?" Kinatawana menjawab, Terima kasih kalau Kiai sudah bangun. Kami tidak benar-benar berkelahi kok, karena telah lama menunggu Kiai bersemedi. Kita kehabisan bekal, dan lihatlah, buah-buahan telah habis kami makan." "Lalu sekarang apa keinginan kalian?" tanya Bagus Sidum. "Sebelum pulang ke Cisambeng, hamba ingin makan nasi dahulu, Kiai. Saya sudah lama tidak menikmati nasi putih dengan ayam panggang," jawab Ki Jagawana. "Aneh sekali kamu, Jagawana. Di tengah-tengah hutan yang sunyi ini minta makan. Dari mana kita mendapatkan nasi? Kalau Kiai pergi ke Sultanan, tentu akan membawa oleh-oleh dari kota Praja. Sekarang kami lapar dan kami lama menunggu Kiai bertapa." Bagus Sidum kemudian berkata, "Kamu ini selalu mendesak saja kalau mempunyai kehendak. Baiklah, coba pejamkan mata kalian sebentar." Kemudian kedua punakawan memejamkan kedua mata mereka, dan Bagus Sidum memohon ridho Allah agar terkabul permintaannya. Lalu mengambil tanah dan diletakkan di bawah pohon bersama-sama dengan beberapa kulit kayu jati. Kemudian Bagus Sidum berkata, "Sudah, Kinatawana dan Ki Jagawana, buka matamu.
Itu nasi dan ayam panggang untuk kalian." Betapa terkejut Kinatawana dan Ki Jagawana melihat nasi putih yang masih berasap serta ayam panggang yang masih hangat. Tanpa berkata lagi, keduanya melalap sampai habis. Tiba-tiba Kinatawana timbul kesangsian akan kebenaran nasi tersebut. Maka disembunyikanlah sebagian nasi dan ikan ayam yang tersisa. Betapa terkejut hati Kinatawana setelah membuka sisa nasi yang disembunyikannya itu berubah menjadi tanah dan kulit kayu kembali. Karena Kinatawana merasa haus, maka kejadian itu tidak mengganggu pikirannya. Kinatawana pun berkata, "Kiai, kami berdua sudah kenyang. Cuma sayangnya tidak ada air minum." Tentu saja Kinatawana, sekarang musim kemarau. "Kalau begitu kami meminta air, Kiai." "Sudahlah, kalian lihat daun apa ini?" tanya Bagus Hidung. "Daun alang-alang, Kiai," jawab Kinatawana. Bagus Hidung melanjutkan perkataannya, "Daun ini akan saya lemparkan dan kita harus mengikuti jalannya daun ini." Bagus Hidung melemparkan daun alang-alang tersebut dan daun tersebut meluncur ke arah selatan. Setelah mereka bertiga mengikuti lajunya daun tersebut dari belakang, kira-kira 10 tombak daun itu jatuh. Bagus Hidung pun berkata, "Nah, Natawana, daun itu telah jatuh." "Lalu bagaimana, Kiai?" Bagus Hidung menghunus cis atau keris kecil ditunjukkan ke arah daun alang-alang itu jatuh sambil berkata, "Ki Jagawana dan Kinatawana, galilah tanah ini dengan tanganmu." "Bagaimana menggalinya, Kiai?" "Tanah sekeras ini harus digali dengan jari, Kiai." "Coba saja dahulu, tanah itu tidak akan keras." Akhirnya Kinatawana dan Ki Jagawana memasukkan kedua tangannya ke dalam tanah. Betapa terkejutnya hati kedua punakawan itu, sebab begitu tanah diangkat, tiba-tiba memancarlah air dari dalamnya. Bukan main girangnya hati Kinatawana dan Ki Jagawana. Mereka minum dan mandi sepuas-puasnya. Bagus Hidung pun menciduk air serta mencicipinya, lalu berkata, "Sejuk benar air ini, seperti air sewindu." "Air apa, Kiai?" "Air sewindu. Tempat ini kelak akan menjadi desa, dan sumur ini banyak dikunjungi orang, dan anak cucuku akan tinggal di sini." Tempat itu kemudian bernama Desa Sumber, dan sumurnya bernama Sumur Sindu. Bagus Hidung, Kinatawana, dan Ki Jagawana meneruskan perjalanan ke Cisambang. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Hidung. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.